Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min dunyawati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Karim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sebelum sholat Jumat dimulai akan saya bacakan laporan kas keuangan Masjid Baitul Karim. Saldo kas per tanggal 1 November 2024 sebesar 1.328.942 rupiah. Adapun pemasukan infak Jumat tanggal 1 sebesar 210.000, infak harian bulan Oktober sebesar 233.000 rupiah. Infak dari Majelis Talim Nur Jannah sebesar 85.000, total 528.000 rupiah. Adapun pengeluaran dari tanggal 1 sampai dengan 2 sebesar 618.000 rupiah. Keadaan saldo kas per tanggal 8 November 2024 sebesar 1.238.942 rupiah. Demikian laporan kas Masjid Baitul Karim. Informasi selanjutnya adalah untuk yang membawa handphone untuk dinonaktifkan sementara dan mengisi soft-soft yang ada di depan. Untuk khotib pada Jumat ini adalah Ustadz Agus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya sempurna kepada umat manusia, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga azal menjemput. Ketiga kalinya di sini khatib mewasiatkan kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Demikian itu karena sebaik-baik bekal kita kelak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bekal takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam merupakan agama semangat, bukan agama yang bermalas-malasan.
Untuk itu, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa bersemangat di dalam kebaikan, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda di dalam riwayat Muslim nomor 2664 yang berbunyi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabak syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa masya'an fa'ala fa inna law taftahu ala amal syaitan. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah menjadi takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya, karena ungkapan seandainya akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis tersebut sangat jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk terus bersemangat di dalam kebaikan, baik untuk urusan di dunia terlebih untuk urusan akhirat kita. Di antara model semangat yang ingin khotib tekankan pada Jumat kali ini adalah semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semangat berjuang di jalan Allah setidaknya mencakup beberapa hal. Yang pertama, semangat di dalam berdakwah. Yang kedua, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Yang ketiga, semangat di dalam berjihad di jalan Allah. Ketiga hal ini merupakan warisan perjuangan para nabi, salafus saleh dan para ulama terdahulu hingga saat ini. Terkait untuk perjuangan dakwah kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sedangkan terkait dengan perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang terkait dengan yang ketiga, yaitu pentingnya perjuangan di jalan Allah. Hal ini juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan balasan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua dalil tersebut menunjukkan betapa pentingnya berjuang di jalan Allah, baik dengan berdakwah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, ataupun dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, namun demikian perlu kita ingat juga bahwa hukum seluruh wasilah untuk menuju perjuangan tersebut adalah sama dengan perjuangan itu sendiri. Maka baik mereka yang membiayai, yang mengantar, menjaga dan memberi kemudahan-kemudahan lainnya
akan mendapatkan balasan pahala yang sama dengan pelaku perjuangan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam riwayat Hakim hadis nomor 2468 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yudkhilu bis-sahmi al-wahidi salasal jannah sani'ahu yahtasibu fihil khair wal mutanabbil warramiyabih. Yang artinya, sungguh benar-benar Allah akan memasukkan 3 orang ke surga karena 1 anak panah, yaitu yang membuat anak panah yang mengharapkan kebaikan dan orang yang mengambilkan anak panah itu, dan kemudian yang ketiga orang yang memanah dengan anak panah itu. Selain itu, dalam ilmu usul fikih terdapat kaidah yang berbunyi al-wasail laha ahkam al-maqasid, yang berarti wasilah-wasilah itu memiliki hukum-hukum seperti tujuan. Terkait dengan kaidah tersebut, Al-Jazani menjelaskan dalam kitabnya Ma'alim Usul Fikih Nginda Ahli As-Sunnah wal Jamaah halaman 297, jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan perantara, maka perantara tersebut menjadi wajib hukumnya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersemangat di dalam berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa yang kita miliki baik berupa ilmu, harta, tenaga, dan jiwa, marilah kita salurkan semampu kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi khutbah yang singkat ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan semangat berjuang di jalan Allah ini yang terus dirawat dengan baik, menjadikan kita sebaik umat yang dilahirkan untuk manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim al jalil yadhkurkum wa aqimis shalah.